Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai evaluasi hasil belajar. Nah, yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Padanan kata evaluasi adalah assessment, yang menurut Tardif berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seorang siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain kata evaluasi dan assessment, ada pula kata lain yang searti dan relatif lebih masyhur dalam dunia pendidikan, yakni tes, ujian, dan ulangan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian evaluasi pembelajaran. Nah, apa itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pembelajaran telah dicapai oleh para peserta didik. Nah, evaluasi pembelajaran adalah proses penentuan apakah materi dan metode pembelajaran telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, penentuannya bisa dilakukan salah satunya dengan cara pemberian tes kepada pembelajar. Terlihat di sana bahwa acuan tes adalah tujuan pembelajaran. Evaluasi merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran. Dia adalah salah satu alat untuk menentukan apakah suatu pembelajaran telah berhasil atau tidak. Evaluasi keterampilan berbahasa umumnya dilakukan dalam dua bentuk, yaitu evaluasi secara tertulis dan evaluasi secara lisan. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana kedudukan dan pentingnya evaluasi hasil belajar. Nah, menurut Mansur, peran penting evaluasi dalam proses pendidikan dapat dilihat dari usaha meningkatkan mutu proses pembelajaran dan pendidikan. Ia menjelaskan bahwa usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan meningkatkan pula kualitas sistem penilaian atau evaluasinya. Hal ini disebabkan kualitas proses pembelajaran akan terlihat dari hasil evaluasi yang diperoleh. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dilakukan atas dasar evaluasi yang dilakukan, sehingga perlu diadakan kegiatan evaluasi hasil belajar yang baik dengan menggunakan instrumen evaluasi yang baik pula, atau dapat juga dilakukan dengan melakukan perbaikan dalam sistem evaluasi yang dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan evaluasi belajar. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui kemajuan belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui kedudukan siswa dalam kelompoknya. Dan yang terakhir yaitu untuk memperoleh masukan atau umpan balik bagi guru dan siswa dalam rangka perbaikan. Fungsi evaluasi hasil belajar. Nah, fungsi evaluasi hasil belajar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu fungsi pokok, yang kedua itu fungsi menurut para ahli, salah satunya itu Sumadi Suryabrata. Nah, kalau fungsi pokok, yang pertama itu ada untuk mengukur tingkat kemajuan siswa dalam belajar. Terus yang kedua, digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana pembelajaran selanjutnya. Dan yang ketiga, sebagai dasar untuk memperbaiki atau melakukan penyempurnaan terhadap proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ada fungsi menurut Sumadi Suryabrata. Itu ada 4 fungsi. Yang pertama fungsi psikologis, fungsi didaktis, yang ketiga fungsi administratif, dan yang keempat fungsi diagnostik. Bagi siswa, fungsi psikologis ini memperjelas kepastian tentang statusnya dalam kelas sebagai siswa yang mengikuti
proses pembelajaran. Jadi artinya ini hasil evaluasi belajar psikologis ini memberikan pedoman atau pegangan batin kepada siswa untuk mengenal kemampuan, kapasitas, dan status dirinya setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, kalau bagi guru, kegiatan evaluasi hasil belajar ini merupakan suatu pertanggungjawaban sekaligus melihat sampai sejauh mana usaha mengajarnya mampu dipahami dan dikuasai dengan baik oleh siswa. Nah, selain itu juga bagi guru, hasil evaluasi juga dapat digunakan sebagai pedoman atau pegangan batin yang pasti untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang dipandang atau perlu untuk dilakukan pada proses pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, ada fungsi didaktis. Fungsi didaktis ini bagi guru itu memiliki fungsi-fungsi yang pertama yaitu memberikan landasan untuk menilai hasil usaha atau prestasi yang telah dicapai siswa. Yang kedua, ada memberikan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui posisi masing-masing siswa di tengah-tengah kelompoknya. Apakah siswa masuk kelompok nilai atau prestasi tingkat atas atau kelompok bawah. Yang ketiga, memberikan bahan untuk memilih dan menetapkan serta memutuskan status lulus tidaknya siswa. Yang keempat, memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi siswa yang memang memerlukannya, misalnya bimbingan dan pendampingan belajar. Yang kelima, memberikan petunjuk tentang sejauh mana program pengajaran telah tercapai. Yang ketiga, ada fungsi administratif. Fungsi administratif ini yaitu sebagai data untuk menentukan status siswa di dalam kelas, status naik kelas atau tidaknya, serta status lulus ujian atau tidaknya, begitu. Terus sebagai gambaran atau hasil jadi sebagai gambaran atas hasil usaha-usaha yang telah dilakukan oleh lembaga atau institusi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Terus yang keempat itu ada fungsi diagnostik. Jadi fungsi diagnostik ini berfungsi atau dilaksanakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar, dan menetapkan cara mengatasi kesulitan belajar tersebut. Sifat evaluasi hasil belajar. Nah, menurut Sugihartono, sifat evaluasi hasil belajar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu hasil evaluasi bersifat tidak langsung atau indirect. Dan yang kedua ada hasil evaluasi bersifat kuantitatif. Yang ketiga ada hasil evaluasi bersifat relatif atau tidak mutlak. Nah, hasil evaluasi bersifat tidak langsung ini berarti hasil belajar siswa tidak diamati secara langsung dari kondisi fisik siswa yang terlihat. Nah, untuk mengetahui kemampuan siswa atau hasil kerja siswa harus menggunakan prosedur dan proses yang benar, yaitu menggunakan instrumen yang tepat dengan tujuan yang dikehendaki. Yang kedua itu ada hasil evaluasi bersifat kuantitatif. Nah, dalam penilaian selalu dilakukan dalam bentuk angka ataupun huruf, misalnya IQ-nya sama dengan 100, kemampuan bahasanya sama dengan 8, matematikanya sama dengan 7, dan sebagainya. Nah, angka-angka tersebut itu yang selalu dikuantitatifkan, sehingga evaluasi itu bersifat kuantitatif. Nah, yang ketiga itu ada hasil evaluasi bersifat relatif atau tidak mutlak. Nah, menurut Sugihartono, jadi proses pembelajaran dan penilaian itu pada siswa itu selalu ada kemungkinan terjadinya perubahan. Nah, misalnya saja, pada saat proses pembelajaran dan evaluasi, siswa dalam kondisi yang tidak baik, ia tidak masuk, dan sebagainya. Hal ini berdampak pada hasil berupa skor nilai yang berbeda dari waktu ke waktu. Mungkin saja terjadi meskipun dilaksanakan pada jenis mata pelajaran yang sama, siswa yang sama, bahkan oleh guru yang sama. Nah, siswa ini tidak selamanya akan memperoleh nilai 9. Oleh sebab itu, evaluasi itu bersifat relatif, yang artinya itu hasil evaluasi akan selalu berubah. Hal ini disebabkan terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi proses dan pembelajaran siswa. Prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar. Ada 8 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kohenrensip. Dalam hal ini, evaluasi dalam pembelajaran harus dilihat secara utuh. Penilaian yang hanya sebagian saja akan membuat pandangan pada seseorang yang berubah menjadi tidak jelas. Misalkan si anak belajar matematika. Dalam evaluasinya, Anda harus memastikan si anak bisa menjawab berjawaban dengan benar. Selain itu, Anda juga harus melihat bagaimana si anak menggunakan logikanya dalam mencapai jawaban tersebut. Hal seperti rumus, runtutan cara,
dan juga bahas matematika yang digunakan dalam jawaban tersebut juga sebaiknya digunakan untuk mengukur pemahaman si anak. 2. Prinsip objektivitas. Dalam prinsip ini, Anda sebagai pengajar harus bisa memisahkan diri dan melihat kualitas si anak dari sisi objektif. Peranan perasaan kasihan ataupun rasa tertentu pada murid akan membuat penilaian menjadi tidak tepat. Jadi, saat melakukan evaluasi, pastikan Anda mendasarkan pada data dan informasi faktual dan bukan perasaan. 3. Prinsip validity. Evaluasi yang dilakukan diharapkan tepat sasaran. Jika hal yang diajarkan adalah A, hendaknya evaluasi juga berpusat pada A. Jika target evaluasi tidak tepat, tentu hasilnya nanti tidak akan valid. 4. Prinsip kontinuitas. Pada dasar prinsip ini, evaluasi sebaiknya dilakukan secara rutin dan teratur untuk membantu penyerapan pembelajaran pada anak. Evaluasi yang berkelanjutan ini contohnya adalah mengajari menggunakan perhitungan kali, tambah, kurang, dan bagi sebelum melanjutkan pada aljabar. Semisal hasil evaluasi perhitungan dasar ini buruk, Anda bisa memutuskan untuk tidak memberikan aljabar dulu sebelum si murid mampu menguasai perhitungan dasarnya. 5. Prinsip practicality. Dalam hal ini, prinsip evaluasi harus paham akan penggunaan biaya, waktu, dan sumber daya. Jika evaluasi ini membuat si murid kesulitan dalam melakukannya karena faktor-faktor tertentu, tentu hasil yang akan didapat menjadi tidak tepat. Pastikan proses evaluasi praktis hingga semua murid bisa melakukannya. 6. Prinsip reliability. Hasil dan proses evaluasi diharapkan selalu dapat diandalkan. Dalam hal ini, evaluasi harus memenuhi standar tertentu yang bisa dibuktikan dan memiliki patokan. Jika memiliki patokan yang jelas, tentu saja evaluasi si murid akan bisa diaplikasikan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Secara sederhana, nilai dan ranking untuk menilai anak harus ada aturan jelasnya. 7. Prinsip authenticity. Tergantung pada pembelajaran yang akan dievaluasi. Anda hendaknya memberikan hal tersebut sesuai dengan dunia nyata. Sebagai contoh pembelajaran bahasa Inggris, Anda bisa mungkin menilai dengan standar soal yang sering digunakan untuk berbincang dengan orang asing. Hal ini penting untuk membuat pembelajaran yang diberikan terasa bermanfaat bagi para murid. 8. Prinsip kooperatif. Dalam melakukan evaluasi, sebaiknya Anda melibatkan banyak orang yang mampu mendukung si murid. Pihak seperti guru, orang tua, teman, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pendidikan si anak perlu diajak bekerja sama demi kesuksesan evaluasi ini. Nah, yang terakhir ada jenis alat dan jenis evaluasi hasil belajar yang terdiri dari non-tes. Nah, yang terdiri dari non-tes ini ada 5, diantaranya skala bertingkat atau rating scale, yang kedua kuesioner atau questionnaire, yang ketiga ada daftar cocok atau checklist, yang keempat ada wawancara atau interview, dan yang kelima ada pengamatan atau observation. Nah, selain non-tes ada tes dan beberapa tes lainnya. Di antara tes tersebut diantaranya tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Yang kedua ada tes informatif. Tes informatif adalah tes untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti sesuatu program tertentu. Yang ketiga ada tes sumatif. Tes sumatif adalah suatu tes yang dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok
sebuah program atau sebuah program yang lebih besar dalam pengalaman di sekolah dapat disamakan dengan ulangan umum semester yang dilaksanakan pada setiap 1 bulan atau akhir semester. Selain itu, ada jenis evaluasi hasil belajar berupa evaluasi perencanaan dan pengembangan. Nah, evaluasi perencanaan dan pengembangan ini merupakan hasil evaluasi yang sangat diperlukan untuk mendesain program pembelajaran. Sasaran utamanya adalah pemberian bantuan tahap awal dan penyusunan program pembelajaran. Persoalan yang disoroti menyangkut kelayakan dan kebutuhan. Hasil evaluasi ini dapat meminimalkan implementasi program dan tercapainya keberhasilan program pembelajaran. Dan yang terakhir ada evaluasi monitoring. Evaluasi ini dilakukan untuk memeriksa program pembelajaran mencapai sasaran secara efektif dan terlaksana sebagaimana mestinya.